Apa itu minyak bumi? Minyak bumi merupakan komoditi hasil tambang yang sangat besar perannya dalam perekonomian Indonesia. Secara singkat, minyak bumi merupakan campuran dari berbagai senyawa yang komponen utamanya adalah hidrokarbon. Apa aja sih yang ada di dalam minyak bumi? Sudah dijelaskan tadi bahwa penyusun utama minyak bumi adalah hidrokarbon yang jumlahnya mencapai 90-99%. Selain hidrokarbon, terdapat senyawa-senyawa lain yang menjadi penyusun minyak bumi. Di antaranya ada sulfur, nitrogen, oksigen, dan organologam. Bagaimana sih proses pembentukan minyak bumi? Salah satu teori terjadinya minyak bumi adalah teori duplex. Menurut teori ini, minyak bumi terbentuk dari jasad renik yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang telah mati. Jasad renik tersebut terbawa air sungai bersama lumpur dan mengendap di dasar laut. Akibat pengaruh waktu yang mencapai ribuan bahkan jutaan tahun, temperatur tinggi dan tekanan oleh lapisan di atasnya, jasad renik berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Lumpur yang bercampur dengan jasad renik tersebut kemudian berubah menjadi batuan sedimen yang berpori, sedangkan bintik minyak dan gas bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terakumulasi pada daerah perangkap atau trap yang merupakan batuan kedap. Pada daerah perangkap tersebut, gas alam, minyak, dan air terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Rongga bagian atas merupakan gas alam, sedangkan cairan minyak mengambang di atas deposit air. Pengolahan minyak bumi, fraksi minyak bumi, dan kegunaannya. Yang ke-1 adalah gas dengan jumlah atom C1 sampai dengan C4. Memiliki titik didih kurang dari 20 derajat Celcius. Kegunaannya adalah bahan bakar LPG dan sumber hidrogen. Yang keduanya, bensin dengan jumlah atom C5 sampai dengan C10. Memiliki titik didih 40 sampai 180 Celcius dan digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Yang ketiga, nafta. Jumlah atom C6 sampai dengan C10. Memiliki titik didih 70 sampai 180 Celcius. Kegunaannya bahan baku berbagai industri seperti plastik, nilon, deterjen, dan lain-lain. Yang keempat adalah kerosin dengan jumlah atom C11 sampai dengan C14. Memiliki titik didih 180 sampai 350. Kegunaannya adalah bahan bakar kompor masak dan mesin diesel. Yang kelima adalah solar dengan jumlah atom C15 sampai dengan C17. Memiliki titik didih 250 sampai 300 derajat Celcius. Kegunaannya bahan bakar bermesin diesel dan bahan bakar tungku industri. Yang keenam, pelumas. Jumlah atom C18 sampai C20. Memiliki titik didih 300 sampai 350 derajat Celcius. Digunakan untuk minyak pelumas karena kekentalannya yang tinggi. Yang ketujuh, lilin atau parafin. Jumlah atomnya lebih dari C20. Memiliki titik didih lebih dari 350 derajat Celcius. Digunakan untuk membuat lilin kertas, pembungkus berlapis, lilin batik, dan lain-lain. Yang kedelapan, minyak bakar. Jumlah atom lebih dari C20. Memiliki titik didih lebih dari 350 derajat Celcius. Kegunaannya sebagai bahan bakar kapal dan pembangkit listrik. Dan yang kesembilan adalah bilumen dengan jumlah atom lebih dari C20. Memiliki titik didih lebih dari 350 derajat Celcius. Kegunaannya
sebagai bahan aspal jalan dan asap bangunan. Maaf, sebagai atap bangunan. Mutu bensin dan bilangan oktan. Kalian pernah berpikir gak bensin mana sih yang paling bagus? Apakah premium, atau pertalite, atau pertamax? Kualitas bensin yang baik adalah bensin yang memiliki komponen isooktana yang banyak. Sebab semakin banyak komponen isooktana, maka semakin tinggi angka oktannya. Dan artinya semakin bagus juga mutu bensinnya. Oleh karena itu, yuk kita cari tahu bilangan oktan pada tiap bensin. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa premium memiliki bilangan oktan 88, sedangkan pertalite 90, pertamax 92, dan pertamax turbo 98. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bensin yang paling bagus atau paling baik adalah pertamax turbo karena memiliki bilangan oktan yang paling tinggi. Selain itu, pembakaran minyak bumi dan gas alam menyebabkan dampak negatif yang terjadi pada lingkungan ataupun kesehatan. Contohnya adalah timbulnya kabut asap, terjadinya hujan asam, dan terjadinya pemanasan global. Kemudian, adapun dampak dari pembakaran minyak bumi bagi kesehatan, yaitu gangguan pernapasan, kanker paru-paru, kerusakan tulang sumsum, dan kanker ginjal.